Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yova Trestari dari staf Mitra Sejati Fazahara. Sore ini saya berada di Polbangtan Yoma, Yogyakarta. Kali ini bersama Ibu Dr. Raden Roro Siti Astuti, SPMSC. Beliau sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Polbangtan Yoma. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu untuk mewawancara Ibu. Baik Ibu, saya mau bertanya terkait bagaimana kesan Ibu Siti selama beberapa tahun ini bekerja sama dengan MSF CSIRT dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sistem manajemen organisasi pendidikan di Polbangtan Yoma. Iya, kita sama MSF itu sudah lama ya, mulai dari ISO yang pertama sampai sekarang. Itu ya kesannya satu nyaman gitu ya, nyaman, kemudian komunikasinya terjaga dengan bagus gitu, dan kalau ada sesuatu hal yang memang kita bisa saling komunikasikan tuh enak gitu. Jadi tidak terkesan ini sendiri sendiri gitu, jadi tidak, tapi terjaga. memang sudah komunikasi sudah bagus gitu ya, mungkin sudah lama itu juga gitu ya, tapi sudah nyaman dari tahun 2000 berapa ya, 2000, kalau sudah sekitar 3 kali putaran berarti berarti lebih 9 ya. 3 kali putaran ini. Berarti kan sudah 8 tahunan ya. Nah, itu sudah. Jadi sudah kenal baik sih soalnya ya. Sudah menjalin hubungan yang erat ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan apa yang paling signifikan dari penerapan kedua sistem manajemen terintegrasi ISO 9001 maupun ISO 21000 khususnya dalam pembelajaran yang diselenggarakan di Polbangtan Yoma ini, Bu? Yang pasti satu, dari sisi administrasi kita sekarang sudah mulai berbenah ya. Mulai lengkap, sudah mulai tertata rapi, kemudian sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan yaitu semua sesuai dengan kemarin binaan dari ini. Kalau sudah hasil audit gitu kan, kita pasti akan melakukan perbaikan apa yang harus kita benahi gitu ya. Kemudian bagaimana pemahaman stakeholder internal organisasi Polbangtan Yoma seperti pejabat struktural, fungsional, para Bapak Ibu dosen pengampu maupun unit kerja lainnya seperti penunjang akademik lainnya, Ibu? Yang pasti semua sivitas akademika di sini itu tidak asing lagi dengan yang namanya ISO gitu. Kalau dulu kan hanya akreditasi, tetapi sekarang ISO itu sudah familiar, yaitu karena kita sudah 8 tahun ISO dan tentunya mulai dari stakeholder sampai di kalangan teman-teman kita yang di di kalangan yang biasa gitu, karyawan gitu, itu sudah semua tahu karena kita sebelum melakukan kegiatan audit ini kita pasti ada sosialisasi ISO di awal tahun. Kita juga sosialisasikan kegiatannya di penjaminan mutu ini, salah satunya adalah surveilan ISO. Jadi mereka sudah tidak asing lagi dan saya rasa semua familiar dengan ISO. Jadi staf karyawan juga sudah tahu tentang ISO ya, pokoknya familiar. Entah itu ISO apa, mereka mungkin paham. Dari sisi secara detail tidak banget gitu ya, tetapi udah tahu bahwa kita itu tersertifikasi ISO dan setiap tahun kita pasti dilakukan audit. ISO kayak gitu. Kemudian Ibu, selanjutnya berkaitan dengan pelatihan, apakah ada kebutuhan yang berkaitan dengan ISO 9001, 21000 ataupun 37001 yang sudah diterapkan di Polbangtan Yoma? Kalau kita di selama ISO ini itu ada pelatihan auditor, pasti ya, auditor untuk audit juga gitu. Jadi kita juga dibina oleh Pak Ifar dan teman-teman gitu ya, untuk bagaimana menjadi seorang auditor. Kemudian juga ada pelatihan pemahaman ISO. Nah, itu juga menjadi acuan bagi kita untuk bisa memahamkan banyak teman-teman apa sih sebetulnya pentingnya ISO. Contohnya pemahamannya bagaimana, Ibu? Kemarin itu ada pelatihan pemahaman ISO secara umum. Itu ya, itu apa toh ISO itu gitu. Biar pada yang lain tahu gitu dasarannya. Kemudian ini Ibu, berapa nilai yang diberikan Ibu untuk keahlian auditor atau dalam teknik auditnya? Bukan karena sudah kenal lama ya, tapi kalau menurut kami ya
kalau auditor, nah auditornya ini kita yang selama di MSF itu kan baru 2 ini ya. Iya. Baru 2, sehingga kalau nilainya maksimal 10 ya kita beri angka 9. Iya. Terima kasih Ibu atas penilaiannya. Kemudian ini Ibu, selanjutnya untuk perilaku profesional auditor kira-kira Ibu memberikan nilai berapa Bu dalam segi presentasi, menjaga jadwal waktu acara dan perilaku keramahannya Ibu? Ramahnya ramah banget. Ramah banget. Ya wis mengeluarga gitu ya. Itu yang kedua dari sisi timing itu memang jadwalnya bisa betul-betul mengefektifkan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal. Dan fleksibel biasanya kalau jadwal, kalau misal kita oh Pak yang ini dulu karena di bagian ini ada kegiatan itu nggak masalah gitu ya, fleksibel gitu, tetapi tetap semua bisa teraudit dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga tadi dari sisi profesional presentasi ya wes jago nih kayaknya ya. udah bagus. Apa yang disampaikan sepertinya sudah di luar kepala gitu ya. Berarti profesional jelas. Emang. Adanya presentasi malah bikin tambah jelas sih Bu. Iya. Kemudian ini Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait proses audit seperti pembukaan, penutupan, serta informasi proses auditnya? Itu karena sudah rangkaian ya sepertinya ya. Jadi tadi pagi juga ada opening ceremony, itu berjalan bagus. Kita juga ada teman-teman yang hadir di sini semua, sehingga itu bisa mengingatkan kembali apa yang akan dilakukan pada hari ini dengan teman-teman. Kemudian ada closing ceremony itu ya, yang itu juga kita nanti akan mendapatkan informasi apa saja yang dari hasil audit itu, apa saja yang perlu ditingkatkan, apa saja yang perlu dipertahankan dan apa saja yang mungkin perlu ditambahkan. Nah itu saya rasa penting itu saya rasa sudah ini ya, mungkin sudah SOP-nya seperti itu. Jadi ya memang harus dilakukan. Gitu. Adanya ISO ini bisa membantu banget untuk meningkatkan mutu. Iya, pastinya karena memang kalau dari eksternal gitu biasanya kita kan berbeda dengan yang internal gitu ya. Bener Ibu. Yang terakhir ini Bu, menurut Ibu Siti apa saja sih saran dan perbaikan dalam hal pelayanan oleh Mitra Sejati Fazara dan Sisters Indonesia ini, baik dari auditor maupun administratornya, apakah ada yang perlu kami perbaiki Ibu? Apa ya? Saya rasa kalau dilihat dari awal, mulai dari administrasi ya, mulai dari administrasi adanya penawaran, adanya kita nego-nego, baik nego harga, nego jadwal, itu sudah aman lah gitu ya, kita udah biasa gitu. Jadi itu mungkin karena ada beberapa kali pergantian staf administrasi, jadi mungkin itu biasanya yang komunikasinya agak berbeda, tetapi saya rasa selama ini fine aja ya kalau yang MSF meskipun itu berbeda staf. Kalau untuk yang untuk mungkin auditor, dokumen-dokumennya gitu maksudnya udah tidak ada kesalahan komunikasinya. Ya kalau itu karena dikomunikasikan ya, jadi kita bisa tahu permasalahannya apa. Kemudian kita juga kalau bisa mempertahankan kadang gitu ya, kadang kok seperti itu, kita bisa ini karena ini dikomunikasikan. Kemudian kalau dari auditor mungkin dari 8 tahun ini kan kita bertemunya 2 ya. Nah kadang gini, kalau kita sudah tahu bahwa nanti auditornya adalah si A, si B kayak gitu, itu akan ini ya, akan berbeda jika auditornya itu berganti orang mungkin orang. Jadi kalau berganti itu kan kita belum tahu nanti seperti apa ini auditor yang sekarang ini. Pasti persiapannya mungkin akan berbeda ya. Kalau yang ini kan udah tahu, oh nanti saya dengan Bu Lia, saya dengan Pak Ifar, oh kemarin pertanyaan seperti itu, ya memang kalau dengan Pak Ifar sudah nyaman, nanti bisa seperti ini, dengan Bu Lia juga nyaman. Nah mungkin suatu saat ada auditor, ada
bukan variasi ya. Ya beberapa auditor itu sehingga ada sesuatu hal yang baru mungkin ya di kita ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya, sarannya untuk memperbaiki di MSF ini lebih baik lagi dan untuk meningkatkan pelayanan lagi untuk beberapa klien juga seperti di Polbangtan Yuma ini. Terima kasih banyak Mbak. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mohon maaf ya Ibu bila ada salah kata, ucapan saya yang kurang berkenan. Semoga Ibu Siti selalu sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian wawancara pada sore hari ini di Polbangtan Yuma, Yogyakarta. Saya tutup wawancara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.